Apa yang dibuat oleh Samuel tanpa Golan nih? Sampai ini oleh sistem dia, dikeluarkan oleh sistem. Oke ya. Kita share sekarang, kalian nonton, lihat ceritanya baik-baik. Nanti kita akan putar ulang sampai 3 kali supaya kalian bisa mengerti. Ya, kelihatan nih ya gambar kartunya. Kita mulai. Mark, I need to talk to you about the research paper you submitted. What do you mean? My paper was good. The plagiarism detection software showed multiple passages that were similar to text found on the internet. I don't know what you are talking about. I typed the paper myself. You may have typed the paper yourself, but you used words and ideas from other people without giving them credit. You presented the ideas as your own. That is plagiarism. I don't understand. How am I supposed to learn if I don't read what other people think? That is part of learning, but you cannot pass the words and ideas of others as your own. This is confusing. Let me help. According to the Merriam-Webster Online Dictionary, to plagiarize means to steal and pass off the ideas or words of another as one's own, or to present as new and original an idea or product derived from an existing source. In other words, plagiarism is an act of fraud. It involves both stealing someone else's work and lying about it afterward. Wow. I had no idea. But words that I was really be stolen? According to U.S. law, the answer is yes. The expression of original ideas is considered intellectual property and is protected by copyright laws, just like original inventions. Almost all forms of expression fall under copyright protection as long as they are recorded in some way, such as a book or a computer file. So, would turning in someone else's work as your own be considered plagiarism? Yes. How about copying words or ideas from someone else without giving credit? Yes. Giving incorrect information about the source of a quotation? Yes. Changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit? Yes. What if I give credit to sources, but still use so many words or ideas from a source that it makes up the majority of my work? Is that considered plagiarism? Yes. That falls under fair use. It is still plagiarism. The majority of your work should be your words and ideas. I had no idea so many things were considered plagiarism. I will work to make sure I do not plagiarize in my work. That is great, Mark. By the way, all of this plagiarism information came from the plagiarism.org website. Oke. Itu tadi ujungnya adalah iklan sebetulnya ya. Jadi kita mulai kembali dari awal satu kali lagi, kemudian kita keluar dan buat komentar. Mark, I need to talk to you about the research paper you submitted. What do you mean? My paper was good. The plagiarism detection software showed multiple passages that were similar to text found on the internet. I don't know what you are talking about. I typed the paper myself. You may have typed the paper yourself, but you used words and ideas from other people without giving them credit. You presented the ideas as your own. That is plagiarism. I don't understand. How am I supposed to learn if I don't read what other people think? That is part of learning, but you cannot pass the words and ideas of others as your own. This is confusing. Maaf Pak, gambarnya hilang Pak. Oh, entar According to ulang the ya. Merriam-Webster. Oke. Ulang artinya tadi habis dia tuh. Kita presentasi lagi. Oh, keluar dia. Mark, I need to talk to you about the
Kalau ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. I need to talk Iya to Pak, kelihatan Pak. the paper you submitted. Mean? My paper was good. The plagiarism detection software showed multiple passages that were similar to text found on the internet. I don't know what we're talking about. I typed the paper myself. You may have typed the paper yourself, but used words and ideas from other people without giving them credit. You presented the ideas as your own. That is plagiarism. I don't understand. How am I supposed to learn if I don't read what other people think? That is part of learning, but you cannot pass the words and ideas of others as your own. This is confusing. Let me help. According to the Merriam-Webster Online Dictionary, to plagiarize means to steal and pass off the ideas or words of another as one's own, or to present as new an idea or product derived from an existing source. In other words, plagiarism is an act of fraud. It involves both stealing someone else's work and lying about it afterward. Wow. I had no idea. But, can words and ideas really be stolen? According to U.S. law, the answer is yes. The expression of original ideas is considered intellectual property and is protected by copyright laws, just like original inventions. Almost all forms of expression fall under copyright protection as long as they are recorded in some way, such as a book or a computer file. So, would turning in someone else's work as your own be considered plagiarism? Yes, How about copying words or ideas from someone else without giving credit, yes, giving incorrect information about the source of a quotation, yes, changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit? yes, What if I give credit to sources, but still use so many words or a source that it makes up the majority of my work? Is that considered plagiarism? yes. That falls under fair use. It is still plagiarism. The majority of your work should be your words and ideas. I had no idea so many things were considered plagiarism. I will work to make sure I do not plagiarize in my work. That is great, Mark. Of this plagiarism information came. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi, maka apa yang kalian katakan tadi benar, sebetulnya adalah ya. Jadi plagiat itu apa begitu? Plagiat itu adalah menyalin. Jadi ada dua plagiat, menyalin kata-kata orang langsung, walaupun itu diakui. Ya, kenapa masuk plagiat? Karena tadi tulisan yang kita tulis, walaupun kita ketik sendiri atau tulisan sendiri, itu punya siapa? Tulis siapa? Tulisan kita atau tulisan orang? Ya, tulisan kita kan. Oleh karena itu tulisan kita, maka kalimat yang kita tulis adalah kalimat kita. Pak, gimana kalau kita mau merujuk? Betul. Boleh kita rujuk orang lain, tapi kalimatnya kalimat kita. Idenya boleh ide orang lain. Idenya ide orang lain, tapi kalimatnya kalimat kita. Dan itu tetap mesti dirujuk. Jadi mestinya tadi punya sumo, saya rujuk, tidak boleh di copy paste. Mesti saya tulis sedemikian. Tapi tulisan sumo bagus Pak, dia pintar nulis, kayak katanya bagus. Betul. Dulu saya juga waktu S1 gitu saya pikir. Ya. Tapi sekarang ini plugin ini sudah merajalela sehingga boleh. Ya. Jadi kita menulisnya dengan
kalimat dan kata-kata kita sendiri. Makanya tadi kata si ibu nenek itu tadi, itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, khususnya metode ilmiah. Kita mesti latihan. Nanti tentu ada yang kita akan belajar langkah bagaimana kita merujuk itu, namanya itu kalau bahasa Inggris paraphrase. Paraphrase itu menulis ide orang lain tapi dengan kalimat kita. Ya, menulis orang lain dengan kalimat kita itu disebut paraphrase. Ya. Atau bahasa Indonesia disebut kutipan tidak langsung. Ya, kutipan tidak langsung ini ada aturannya. Aturannya seperti itulah tadi. Ya. Kalau tidak, itu dianggap plagiat. Dan plagiat termasuk sebagai kegiatan tadi disebut apa? Pencurian. Kalau pencurian itu pidana. Ya, jadi plagiat pidana, tapi deliknya delik aduan. Tentu kalau misalnya tadi semua ambil, kita tulis itu semuanya, kalau semuanya protes, dia lapor polisi, terusnya pidana itu. Artinya laporan orang lain. Si Michaelnya kemana nih Michael? Hilang dia nih ya. Nah, kalau tidur Michael saya keluarkan ke sini. Nah, ini kan kelas bukan tidur. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada caranya. Ya, dan tulisan itu mesti dirangkai seperti sedemikian rupa. Tidak boleh juga kita tulis berupa kalimat si Kores, si Sumo, si Ivan, si Indah, kita rangkum. Itu kalau istilahnya Ibu Fili copi-copi. Bahasa kitonya waktu essay clipping. Gunting sana, gunting sini, coba dirubah dengan bahasa kita. Itu pun tidak boleh, mesti dirangkai sedemikian rupa sehingga dia menjadi kalimat paragraf yang menarik, ya, menarik untuk dibaca bagus sesuai dengan tata bahasa. Mestinya ini dipelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Saya dulu waktu kuliah semester 1 atau semester 3, ya. Semester 1 atau semester 3 ya. Semester 3, 2, semester 2. Kita ada pelajaran bahasa Indonesia, diajari kami. Cuma bahasa Indonesia itu SKS. 2 SKS kuliah, 1 SKS-nya responsi. Nah, saya lebih banyak mengerti pada waktu responsi. Diajari seperti itu, bagaimana membuat kalimat, apa kalimat pokok, paragraf, bagaimana membuat paragraf, bagaimana merangkai paragraf. Ya. Tapi saya lebih mengerti lagi waktu belajar bahasa Inggris. Waktu sekolah dulu diajar bahasa Inggris, gini cara menulis dalam bahasa Inggris. Oh gitu, sama saja dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ditulis juga disebut bahwa seperti tadi nambah daftar pustaka masuk plagiat. Kenapa? Kriterianya itu menyesatkan. Orang lihat daftar pustaka itu bohong, hoax daftar pustakanya. Ya, itu masuk ke kategori plagiat. Ya, plagiat juga. Atau ya, atau ada daftar rujukannya di batang tubuh tulisan tapi tidak ada di daftar pustaka. Ya, itu juga plagiat. Kenapa? Karena menyesatkan juga orang kalau mencarinya tidak bisa ketemu. Ya, dan itu biasanya terjadi pada waktu kita copy paste orang punya, kita tempel, padahal kita tidak perhatikan di tengah-tengah ada orang itu merujuk. Ya, yang kita rujuk hanya sumber yang kita copy paste. Padahal tadi dia merujuk orang lain. Nah, jadi kalau seperti itu disebut dapat diindikasikan, ya, dapat terindikasi sebagai plagiat juga. Ya. Nah, plagiat ini ada 10 jenis. Ya. Kita akan lihat, ini ada video yang lain. 10 jenis plagiat sebentar. What is plagiarism meant?
Ini juga sama ada ininya ya. Kita share dulu. Selamat menonton. What is plagiarism anyway? You've probably heard a lot about plagiarism as a student, so what is it? According to Webster's definition, to plagiarize is to steal, pass off the ideas or words of another as one's own. Use another production without crediting the source. It sounds pretty serious when we say that plagiarizing is stealing, as if it's criminal. But plagiarism can carry some serious consequences in school. Each school has its own plagiarism policy or academic honesty policy, but students who plagiarize may get reported to school officials, get an F on the assignment or in the course, and in some cases, expelled from the school. Given these consequences, let's take a look at some sample papers to show what plagiarism really is and how it's in student writing. Ini ada 10 jenis, nanti perhatikan satu-satu ya. We've tagged 10 types of plagiarism to look at more closely. This paper is the clone and represents a highly problematic form of plagiarism. It's a word-for-word copy of text from the original with no quotation mark, no citations. This is clear plagiarism. In the Control C paper, the student has attempted to disguise the direct copy and paste by adding in a few original words. This too represents a highly problematic form of plagiarism. The student has deliberately attempted to use the material and then throw off the instructor with a few words here and there. The find and replace looks like the Control C, but in this case, the student intent becomes a question. Did the student intentionally change the word phrases, or does the student simply not know how to paraphrase text or put it into his or her own words? Regardless of student intent, it still is plagiarism. The remix has some further problems with paraphrasing, but this time from various sources. Often, this is what students think of when they think of research, pulling sources together into a new whole. Research is quite different and requires good paraphrasing skills. Cycle is a type of plagiarism that many students don't even recognize as a problem. Students typically cannot and should not read large portions of a text from a paper they have written. That means students can't recycle papers from class to class. School policies about this differ. You need to check what your school policy is. One way to avoid this is, as a writer, you can cite your original writing, even if it is unpublished. The hybrid represents a student who has made the paper look like an ethically and accurately written paper, but the student cuts and pastes material from other sources as well. This typically represents intentional plagiarism. Like the remix, the mashup is nothing but a constant stream of outside material with little to no original writing to link the outside sources together. This also represents what a lot of students think of when they think of research, and it's just not the case. The 404 error is an example of plagiarism that tries to throw the instructor off by citing sources inaccurately. Usually, students attempt this when they don't know how to cite sources. You can't be apathetic here. Citing sources takes time and attention to the details. The aggregator has sources cited, but the original writing is not balanced with the sources. In this case, the student has allowed the research to drive the paper's development rather than use the research to support his or her own writing. The last type of plagiarism is the retweet. In this case, the student knows that he or she needs to cite sources and attempts to paraphrase, but the paraphrase relies too heavily on the original text. Paraphrasing is a skill that takes practice. You can see key ways to avoid plagiarism after reviewing these 10 types. Understand how to paraphrase text, how to document or cite a source, and how to research so the paper contains original content. Oke ya. Jadi, kedengaran apa saya? Masih kelihatan? Pak. Hah? Dengaran. 10 tipe plagiat. Oke, yang pertama adalah cloning. Cloning itu kembaran. Kembaran itu artinya nyalinnya persis sama ya
kata-katanya persis sama, jumlah katanya, titik komanya sama. Itu cloning ya, kembaran. Dan ini banyak, walaupun disebutkan sumbernya, ya, nah ini adalah yang paling parah dan paling bodoh. Ya. Nah, yang kedua adalah Ctrl C. Ya, Ctrl C ini artinya copy. Jadi kita blok daerah yang kita ini, kemudian kita Ctrl C, kita copy, kemudian kita tempel, ya. Dan kemudian pada Ctrl C ini dituliskan beberapa kata-kata kita asli, ditambahkan sana sini, ya. Nah, jadi sedikit beda dari cloning, tapi masih mirip sekali. Walaupun kita sebut sumbernya, tapi ini masih plagiat nomor 2. Yang ketiga adalah find and replace, cari dan gantikan. Jadi kalimat kata-katanya diganti dengan sinonim, misalnya saya ke sana, saya ke situ. Sudah beda tuh, kalau pakai mesin nggak bisa ketemu. Kalau kita pintar, semua kata-katanya kita ganti dengan sinonimnya, ya, samaan kata. Nah, ini pun masih ya. Yang keempat, remix, ya. Nah, kalau saya menerjemahkannya namanya campur sari, ya. Kita paraphrase dari berbagai sumber, kemudian kita gabung, ya, kalimat satu dari sumber satu kita paraphrase, kalimat 2 dari sumber 2, kalimat 3 dan seterusnya. Dan ini tidak dirujuk supaya kelihatannya kan baru. Ya, jadi alineanya itu sebetulnya kelihatan baru, tapi itu sebetulnya adalah copy dari tempat lain, kemudian di paraphrase masing-masingnya. Ya, nah ini masih plagiat nomor 4 remix. Nomor 5, nah ini dulu di kita ini bisa mudah terjadi. Ya, jadi kita sudah menulis di kelas A ada tugas buat paper. Kita tulis, kemudian kita masuk kelas B, disuruh tugas lagi. Kita copy saja tugas yang tadi di kelas A, ganti sana sini dikit, ganti judul ininya, apa namanya, judul nama mata kuliah, ganti nama dosennya, ya, nama kita sudah ada, formatnya disesuaikan, kasihkan. Nah ini daur ulang, recycle daur ulang. Artinya apa? Kita mendaur ulang paper kita sebelumnya. Sebelumnya itu susah terdeteksi, kecuali dosennya sengaja mencarinya. Tapi sekarang ini susah. Apalagi sekarang sudah online, semua tugas kita upload ke e-learning. Nah, kalau Unsri Naka ini diperiksa, ya ketahuan nanti, ya. Di tempat-tempat negara lain yang sudah maju, yang seperti ini, semua tugas mahasiswa yang diupload ke e-learning mereka diperiksa plagiat. Jadi bisa daur ulang lagi, ini sudah nggak bisa, ya. Yang pasti nggak bisa daur ulang skripsi, karena skripsi kita itu sekarang sudah masuk di Rama namanya, Rama. Kalau dosen karya ilmiah ditulis di Sinta, Science Index, apa ya. Nah, kalau Rama itu repository akademik mahasiswa. Jadi semua itu sudah masuk ke sana. Jadi kalau ngopi-ngopi skripsi orang pasti ketahuan, ya. Dan sekarang kan sudah ini kan, kalau skripsinya sama mirip lebih dari 25%, suruh perbaiki, ya, suruh perbaiki, karena kalau nggak bisa lulus. Kemudian yang keenam, hibrid. Nah, ini mengkombinasi secara sempurna berbagai sumber yang dirujuk dengan dengan kalimat tak citasi. Nah, ini mirip tadi dengan remix, ya. Dengan remix ini kita ambil, nah, kita tempel kalimat satu dari tempat satu, copy paste, ya. Nah, demikian, sehingga kalimat kalau kita lihat ya sedikit
ini ya. Karena apa? Karena di satu hanya sedikit, sumber dikit, tapi banyak. Nah, ini hybrid ya. Hybrid ini hampir seperti clone, cuma dia sudah sedikit canggih. Ya. Nomor 7, SAP. SAP ini campur aduk, gado-gado. Ya. Mencampur, menggabung beberapa kopi material dari berbagai sumber. Ya, kalau nomor 6 citasi, dikasihnya rujukannya. Ya, wah, kelihatan banyak sekali rujukan. Kalimat 1 rujukannya si A. Kalimat 2 rujukannya si B. Waduh, setiap kalimat ada rujukannya. Nggak rame tempat menulis rujukan. Nah, itu juga nggak bisa masuk gaduh. Nah, yang nomor 8 ini error 404. Jadi kalau kita belajar komputer, error 404 itu artinya nggak bisa ditelusuri. Ya, minggu lalu kita sudah pelajari metode ilmiah itu ya bisa dijejak dan dilacak. Nah, ini tidak bisa dilacak sumbernya, ya, tidak bisa dilacak. Termasuklah ini tadi yang daftar pustaka yang panjang di belakang. Tidak ada dirujuk, tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka. Atau dirujuk dalam tulisan, tidak ada dalam daftar pustaka. Ya, itu biasanya di copy lupa. Ya, jadi itu plagiat 4 namanya, ya. Yang nomor 9, agregator. Ya, agregator ini sebetulnya tidak masuk plagiat, tapi sekarang plagiat sebelumnya. Sebelum masuk sekarang ya. Mencakup citasi ke berbagai sumber, tetapi tidak ada kalimat asli yang menulis. Sudah dirujuk, sudah diparafrase dengan baik, ya. Semuanya ini, tapi kalimat asli si penulis tidak ada. Menurut kartun kita yang pertama tadi, itu masuk plagiat. Kenapa? Karena pada waktu kita tulisan itu adalah ide kita. Hanya saja pada menulis ide kita itu, kita menyinggung apa yang sudah dikerjakan orang itu. Bukan berarti kita rujuk semua, kita gabung, tidak plagiat. Ya, ini disebut agregator. Ya, ya. Ada tulisan asli dari si penulis. Ya, itu nomor 9. Nomor 10, retweet. Ya. Mencakup sumber rujukan dengan baik, tetapi bergantung terlampau banyak kepada tulisan asli. Baik itu dalam kata-kata maupun struktur kalimatnya. Nah, ini tadi ya, hampir sama dengan Ctrl C, tapi ditulis ininya sumbernya. Jadi kalau kita sudah yang biasa Twitter kan, kalau kita meneruskan tulisan orang lain itu terlihat kan siapa yang tweet pertama kali kan, yang tweet pertama kali. Itu seperti itu. Tadi disebut retweet. Nah, kemudian banyak juga yang error 404 ini ya bukan karena sengaja, karena tidak sengaja. Ya, jadi dia sudah hati-hati menulis, oh ini si Sumo, dicatat, ditulis di kertas Sumo segala macam, oh skripsi FP 2020 berapa halaman dan sebagainya. Membuat daftar pustaka kita ketik. Ya, nah terloncat. Ya, jadi error 04 ini tidak langsung bisa saja hanya bisa terloncat gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang orang sudah software. Ya, buat software membantu kita. Ya, membantu kita untuk tidak masuk perangkap di error 404. Heruyanto tidur ya? Iya, tidur dia berbangun. Iya. Tidur kau tadi itu. Ya. Tidur baru di kursi. Ya.
Tidak Pak, ini kursi Pak. Iya tadi tidak kejengongan kalau dari bawah. Oh ininya Pak, layarnya Pak. Ya nyampak. Ya karena kau Iya, Pak. tiduran maka layarnya nyampak, tidak tahu. Iya Pak. Ya. Jadi ya. Nah kita akan nonton lagi satu lagi video. Setelah itu kelas kita selesai atau kita diskusi bagaimana caranya tidak 04. Kita sudah hati-hati. Ya, sering kadang-kadang terlupa. Ya, apalagi kalau rujukannya banyak. Ya, silap kita ya. Nah, oleh karena itu sudah ada software. Ya, banyak software yang ada di sini versi gratis. Versi gratis yang akan kita lihat ini adalah kalau kita pakai Word. Pakai Word bagaimana caranya kita bisa merujuk. Ya, merujuk tapi tidak ini apa namanya? Tidak perangkap 404. Jadi sistem yang membantu kita. Ada program, ada aplikasi yang membantu kita. Banyak lagi caranya yang lain, tapi yang ingin kita lihat sekarang ini yang paling sederhana adalah menyuruh Word yang membantu kita. Kalau yang lain-lain itu bisa juga walaupun versi gratis. Kalau versi gratis mesti tetap kita periksa. Pengalaman saya percaya betul sama apps itu ternyata ada salahnya juga. Makanya dikasih gratis sama dia masih gratis ya. Ada yang versi berbayar mahal. Yang berbayar tentu relatif kecil ya. Kita cari dulu ininya, videonya. Oke, ini dia. Ini ditulis oleh blogger. Blogger ini yang kita rujuk ini adalah video dia yang awal-awal. Sekarang yang menulis ini sudah kaya raya. Ya, kaya raya dia ya. Semacam dia tulis. Termasuk karena dia wanita, bagaimana make up segala macam. Ya, dan sudah diwawancara juga oleh siapa itu Deddy Corbuzier. Ya, dan di Mata Najwa. Jadi artinya sudah hebat dia. Tapi ini adalah video-video dia awal dan karena ini bagus, ya ada banyak video yang bagaimana cara terhindar dari perangkap 404, tapi dari beberapa itu ini yang paling bagus. Jadi saya ini yang saya pilih ya. Kalian boleh lihat lagi nanti di internet, nah, tapi kita lihat yang ini. Ini bagaimana pakai Word. Ya, tapi karena Sabtu nggak bisa. Saya kok bilang. Hai semua, perkenalkan nama aku Delsi Kartomatasari. Ini video YouTube pertama aku dan kita akan membahas mengenai cara pengutipan dan pembuatan daftar pustaka dengan Microsoft secara otomatis. Nah, biasanya ketika kita nulis, kita sering lupa kan bagaimana cara pengutipan, akan menggunakan nama belakang atau nama depan atau seluruhnya. Nah, di sini sering lupa. Terus, bikin daftar pustaka, kita juga lupa kan pengurutan nama, terangnya, terus judul, tahun, penerbit, dan lain sebagainya. Jadi, kita akan belajar bagaimana mempermudah dan membuatnya secara otomatis dengan menggunakan Microsoft Word. Let's try. Microsoft Word yang kita gunakan adalah Microsoft Word 2010, dan yang fokus kita bahas hari ini adalah mengenai menu references. Ini menu references aja. Mana ya? Nah, kita perhatikan di sini group citations and bibliography. Nah, di sini ada insert citation untuk memasukkan citasi, manage sources. Kemudian ada stylenya banyak di sini. Nah, sudah saya bahas mengenai style yang akan kita gunakan di sini. Ada APA yang 5th edition, ada APA 6th edition, kemudian ada IEEE 2006.
Nah, yang akan kita bahas di sini adalah PPA 6 Edition dan IEEE 2006. Oke, kita langsung aja di sini klik menulis apa, kita cari dari buku yang mana. Nah, oke, cari dulu ya bukunya. Oke, kita akan membahas mengenai references. Nah, kita klik aja manage sources. Kemudian new, karena ini belum ada kan di master list-nya, belum ada kutipan atau sumber buku lainnya yang kita ambil, jadi kita klik new. Nah, kita lihat nih of source-nya dulu. Pertama ada book section, journal, article in article, book section artinya apa? Ya, bagian dari buku. Jadi misalnya ada buku nih, terus di setiap babnya itu penulisnya beda-beda. Nah, itu namanya book section. Nah, jadi text source-nya itu book section. Kemudian, karena kita sudah punya e-booknya, jadi kita tinggal buka aja. Kita letakkan kursor di ujungnya. Kemudian karena stylenya sudah kita pilih APA 6 Edition, kemudian kita manage source untuk menambahkan sumber dari kutipan kita. Klik aja new di sini. Kan di sini belum bisa diklik, klik new. Kemudian tadi book fiction, terus edit. Di sini autornya kita perlu klik edit dulu karena dia ada beberapa autor di sini. Oke, kita lihat dulu pilih nama. Last name-nya, nama terakhir. Kemudian cari lagi nama pertamanya. Tinggal di copy aja. Terus penulis keduanya siapa sih? Penulis keduanya ini. Last name dulu yang diisikan. Terus add lagi karena ada 3 penulis. Selesai. Oke, ada 3 penulis, ini sudah otomatis. Kemudian title-nya kita isi. Title-nya adalah Creativity in Mathematics with Question Copy. Nah, kita lihat lagi book autornya siapa. Lerman. Of mathematics. Page-nya tadi 109 sampai 120. London. Publisher-nya Springer Defense. Oh, apa lagi ya yang kita butuhkan? Udah. Oke. Udah dapat. Oke, lanjut. Nah, ini sudah ada kalimatnya, terus ada manage source. Sudah ada yang kita masukin tadi. Ini citasinya seperti ini nanti. Muncul seperti ini nanti. Terus yang di bawah ini adalah
Nih, ini adalah daftar pustaka yang akan tampil nanti. Oke. Terus ini tinggal klik insert citation. Sebelumnya kita perlu meletakkan kursornya dulu di belakang kutipan kita, insert citation. Terus ini ada penulisnya, tinggal klik masuk deh. Oke. Berarti tadi book section sudah ya. Kemudian kita lanjut ke bagaimana sih cara penulisan untuk jurnal. Oke, kita lihat. Cari dulu jurnalnya yang mana. Kutipan yang kita ambil dari jurnal, kita tinggal klik references, kemudian di group citation in bibliography, tinggal sama kayak tadi, manage sources, new, terus kita ganti type of source-nya jurnal artikel. Nah, tinggal kita lihat aja lagi nih, klik edit nih untuk autornya. Terus kita lihat tadi jurnal yang kita baca. Tinggal di oke, terus lanjut ke title. Title kita bisa copy langsung aja judul dari sini. Ada alarm. Jurnal name-nya, nih jurnal name itu ada biasanya ada di sini. Ini jurnal name, tinggal copy. Punya tahun ini nih bisa ambil sini tahun sudah ada itu biasanya kalau jurnal name sama tahun itu ada di paling atas keterangannya, page-nya juga kelihatan paling atas. Ini page-nya nih 355 sampai 368. Mau kita cek boleh, kita buktikan. Nih 356, nah ini 356, tadi kan berarti 355 ya di awal. Oke, sudah, saya percaya. Nah, biasanya kalau jurnal itu kita perlu menambahkan yang namanya volume sama nomor dari jurnal itu sendiri. Jadi kita ada yang di sini show all bibliography fields. Tinggal tambah ini volumenya ada nih, volume 39 nomor 3, tinggal masukin aja lagi 39, issue-nya itu sama dengan nomor ya, nomor 3, oke. Nah, dia akan muncul kayak gini kalau untuk pengutipannya, dan kalau di daftar pustaka akan langsung muncul seperti ini. Canggih ya. Nah, tapi dia huruf kecil ya. Mathematics style and gender differences in children's mathematics achievement. Bisa kita edit di sini, edit. Kalau mau edit, tinggal ganti hurufnya terbesar, n-nya kan huruf kecil. Ini huruf besar, differencesnya in children. Terus mathematics-nya, terus achievement-nya. Sudah deh, selesai. Oke. Oh, do you want to update both list? Yes. Oke, close. Tinggal insert citation. Tadi sih bisa dari siapa? Ini ya. Sudah. Nah, ini adalah contoh dari penulisan menggunakan bagian dari buku dan jurnal. Nah, kalau buku sendiri gampang banget, tinggal sama aja seperti tadi contohnya. Terus kalau misalnya kita pengen bikin dasar pustaka, bibliografi, tinggal bikin aja nih. Mau bagaimana stylenya, mau ini, mau misalnya, nah ini judulnya aja sih bibliografi, terus ini ada worksheet, terus di bawah-bawah ada lagi aja. Nah sudah deh muncul. Kalau mau di dalam juga boleh.
Gimana? Ganti. Hah? Daftar pustaka. Makanan dari mana? Gimana? Enggak. Sudah selesai. Oke, nah di sini kita selanjutnya akan agak membahas lama cara tadi itunya. mengutip Ngidupin ke dari tabletnya. website. Karena ini ada dua hal yang paling banyak kita gunakan, yaitu kalau sekarang kan website dan nanti akan kita bahas cara pengutipan di buku. Nah ini sekarang kita menggunakan website ya. Kita sudah ini punya bahan. Website berpikir komputasional adalah bla bla bla. Di sini terus kita buka websitenya. Nah, computational thinking. Nah, ini kan dari website nih. Oke. Nah, terus baru kita kutip. Sama seperti yang tadi. Edition, source, new, itu lagi. Site, oke, author. Kita edit aja lagi. Oke, kita ambil dari sini. Aku sudah hafal. Dari anak. Aku sudah ngerti. Terus name of web page. Name of web page. Nama halamannya. The Raspberry Pi Foundation Digital Incorporated. Yang huruf kecil aja ada nggak? Oke. Page-nya, kemudian year-nya 2017. Kemudian year akses-nya, akses hari ini 2017. Bulan Mei, tanggal 7. Kemudian ada URL-nya. URL-nya ini di atas. URL-nya di atas. Control V. Gimana? Oke, lagi yang bertanda merah pokoknya ya udah kita stop. Oke. Udah lihat ini di yang pakai insert station. Microsoft Word. Udah nggak sih Raspberry cari aneh? Nah, ada tuh. Sudah selesai. Kemudian, ada satu lagi nih yang paling banyak kita temui itu adalah penggunaan pengujian pada buku. Oke. Nah, ini adalah pengutipan dari bukunya si Ibu Profesor Dr. Farisini Arkunto. Jadi kita sama seperti tadi, tinggal new book, cepat aja. Tapi tidak, hai. Kelasnya Arikunto. First name-nya oke, bahkan oke, soalnya adalah dasar edisi berapa nih? Edisi 2. Oke. Nah, seperti tadi interpretation ada begitu. Nah, kalau misalnya dari buku, terus di dalam buku itu si beliau ini, si penulis buku ini mengambil kutipan juga dari buku lain atau artikel lain atau jurnal lain. Bagaimana caranya? Oke, kita let's do this. Nah, di sini ya penulis juga mengutip dari Peterson et al. Menyatakan bahwa sebuah bukti katakan valid apabila tes tersebut apa yang ingin
Misalnya seperti itu. Nah, itu juga diambil dari buku si Ibu Rikunto tadi. Kita cara ngutipnya sama aja, tinggal masukin aja penulisnya insert citation, udah klik. Oh, mau di tengah-tengah sini boleh. Citation, tengah-tengah situ deh, oke. Yang satu delete. Udah, titik. Udah selesai. Jadi kita, oh iya belum selesai ternyata ya. Jadi yang pertama ini ada book section, kemudian ini dari jurnal, kemudian ini dari website, ini dari buku. Keduanya sama-sama dari buku, tetapi yang terakhir ini adalah dari lagi. Jadi kita nih jadi sumber ke berapa ya? Sumber kedua, bukan sumber primer. Mana? Bikin puisi. Tata kiri kanan ya. Nah, jadi kita ke daftar pustaka tadi kan cuma 2 nih. Padahal kita sudah 4 pengutipan. Tinggal ini aja nih ada. Biasa aja di sini teman-teman mungkin update citation and bibliografi. Oke, sudah. Pustaka tinggal edit-edit aja lah, taruh di teman-teman. Biasa aja. Oke, selesai. Nah, ini sudah kita ganti menjadi APA lagi. Nah, ini APA jadi kayak gini lebih cantik. Kalau misalnya kita ganti lagi, mau ke IEEE. Oh, sini lagi kuliah deh. Oke, jadi sources atau sumber-sumber yang kita gunakan itu bisa kita manfaatkan lagi untuk bikin artikel baru. Jadi kita bisa lebih hemat tenaga sekaligus hemat ingatan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, share, and like video ini. Dan juga jangan lupa kasih komentar. Oke, bye-bye. Terima kasih. Nah, bangun galau. Ya, jadi itu ada 3. Ya. Nah, sekarang kemarin kan kita ada ini ya, ada tugas berapa 9 jurnal kalau nggak salah ya. Nah, 9 jurnal. Coba kalian ketik ya. Nah, ketik, kalian rujuk. Pilihlah ya, pilih alinea atau apa dari 9 jurnal itu, tapi tidak boleh sama ya. Ya, boleh sama apa yang kalian rujuk di sana. Dibuat seperti ini. Ya, seperti ini menggunakan Word. Ya, menggunakan Word. Oh, salah tadi ya. Sama seperti tadi, ada 9 jurnal. Kalian cari buku. Ya, terserah buku apa saja. Ya, buku. Jadi 1 buku, kemudian 1 book section. 1 book section dan 1 apa tadi? Web ya. 1 web. Jadi tadi 9 jurnal ya. 9 jurnal, 1 buku, 1 book section, 1 web. Nah, ditulis seperti itu. Kalian boleh pilihlah kalimat apa, tapi yang penting sekarang adalah bagaimana cara kita merujuk. Ya, merujuk seperti tadi. Dan itu mudah sekali melihat apa betul, karena begitu kita klik daftar pustakanya itu sudah langsung ada blok hitamnya, ya, bahwa itu sudah betul. Nanti dikirimkan ke saya, ya, dalam PDF, tapi ya, PDF ke e-learning, ya, ke e-learning seperti yang lalu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, hidupkan videonya. Siapa nih A-nya enggak tahu nih. Udah tahu uangnya. Si Aldo. Ya, Pak. Sorry, Pak. Ya. Nanya untuk baterai aku habis, colok dulu. Oke. Ya, Aldo.
Untuk tugas tadi dikumpulin kapan, Pak? Ya seminggu lah dari sekarang. Minggu lah, hari Minggu lah ya. Minggu sudah tuh hari Minggu, Seninnya aku periksa, Selasanya sudah bisa ada hasil. Yang lain itu kemarin belum sempat diperiksa karena kalian banyak kawan-kawan yang bermasalah, ya salah grup, belum masuk di grup, ada yang baru KPRS segala macam, ya. Nah, jadi dia belum bisa masuk, jadi makanya belum ini, ya. Oke, jadi ada 5 dari 7 jurnal yang sudah ada kan? Nah, satu book section. Book sectionnya boleh dari buku yang sama, tapi book section itu artinya apa? Setiap babnya itu penulisnya beda-beda. Ya, penulisnya beda-beda. Tapi kalau penulisnya yang sama ya enggak boleh. Kalian carilah. Boleh buku, kan banyak buku digital sekarang bisa di ini ya. Yang penting bagi saya sekarang adalah bagaimana kalian bisa menulis daftar pustaka itu secara otomatis, sehingga yang tadi perangkap 404 itu kalian tidak masuk lagi perangkap 404 ya. Oke. Ada lagi? Jerry, mana Jerry ini? Ambil, Pak. Nah, gimana Jerry? Ya, Pak. Siapa tadi yang ini? Sudah keluar kali dia. Siapa yang badannya agak besar? Samuel ya? Michael, Pak. Oh, Michael. Michael yang mana? Hilang? Nggak tahu tadi, Pak. Keluar tadi, Pak. Iya, lepas dia. Iya, Pak. Jerry ini tadi. Nggak tahu Jerry ini ngapa ditendang oleh sistem, dikasih tahu. Oh, ngapain tadi? Pasti kau ngecai program ini. Enggak, Pak. Tadi buka WA kelas, Pak. Oh, ya itu tidak boleh. Iya, Pak. Diusir oleh sistem, ya. Iya, Pak. Oke. Ya, siap-siap. Mana si Jerry ini? Mau difoto sebagai bukti dokumentasi. Si Michael. Habis baterai, Pak, katanya, Pak. Oh, laptopnya tidak ada kamera katanya. Ya, coloklah dulu baterai kameranya. Laptopnya? HP-nya? Foto enggak, karena fotonya nanti tidak dianggap tidak dianggap masuk. Giovanni tinggi dikit kepalanya. Kau nih. Oke, cepatan si Michael nih. Tidak ada alasan tuh alas baterai. Mana Setia Putra, Akbar Ramadan? Baru masuk lagi. Kemana Akbar tadi? Hidup dia. Masih. Oke, Michael, mana Michael? Sudah belum? Lagi dihubungin nih, Pak. Hah? Sudah, Pak. Lagi dihubungin. Mana Michael? Ini, Pak. Mana? Oh ya, sudah. Oke ya. Oke. Jerry, lihat sini. Iya, Pak. Sudah. Angkat mukamu. Sudah, Pak. Enggak kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Coba simpan dulu ya. Iya, Pak. Jangan lari dulu. Simpan dulu.
Oke, udah ganteng semua. Nah, si Gilang diingatkan ya. Rambutnya diikat seperti si ini tadi kan bagus. Siapa namanya?